Three, two, one. Halo semuanya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lydia Nora Putarato. Saya Jacinta Diamond. Saya Andreas Dikele. Dan saya Esther Barigora. Sebelumnya kita akan membahas tentang norma dan juga keadilan. Biasanya pembelajaran ini diadakan pada kelas 7 SMP. Tetapi apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini ada 3 loh. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa sih pengertian norma itu. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana sih fungsi norma itu. Kurang lebih begitu ya teman-teman tujuan dari pembelajaran kita. Tetapi apa sih Kak pengertian dari norma itu? Oke, jadi di sini norma itu adalah suatu petunjuk, tatanan, dan juga pedoman yang ditujukan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan dalam lingkungan sosial. Dan kita juga melihat ada beberapa macam dari norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Oke, baik. Selanjutnya Kak, apa sih fungsi dari norma itu sendiri? Oke teman-teman, jadi fungsi daripada norma itu yang pertama mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Kemudian yang kedua menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga sebagai dasar untuk memberikan hukuman kepada setiap warga masyarakat yang melanggar norma itu sendiri. Baik, wah sangat terperinci ya teman-teman. Tapi di sini kita akan menjelaskan secara lebih terperinci lagi apa saja norma-norma itu dan bagaimana fungsi dari norma itu dalam keterkaitan di dalam masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang pertama adalah dimulai dengan norma keagamaan. Oke, di sini yang pertama kita akan melihat ada norma agama. Definisi dari norma agama yaitu suatu petunjuk dan pedoman yang berasal dari Tuhannya yang ditujukan kepada umat dengan berisi larangan dan sebuah perintah. Nah, di sini kami mengambil ada 3 contoh dari beberapa agama yang ada di Indonesia, tetapi kami mengambil ada 3 agama saja. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, dan agama Katolik. Oke, yang pertama kita melihat ada agama Islam. Di sini kita melihat ada beberapa kaum muslimah yang sedang mengenakan mukena dan memberikan salam. Nah, yang hendak melakukan sholat. Dan yang kedua kita melihat ada agama Kristen. Di sini kita melihat bahwa ada beberapa anak-anak dan seorang pendeta yang sedang berfoto bersama di hadapan Tuhan mereka. Dan yang ketiga kita melihat ada agama Katolik. Di sini ada seorang pastor yang sedang merayakan Ekaristi bersama umatnya. Oke, dari norma agama ini akan memunculkan rasa keadilan yang dimana kita semakin taat, teguh dengan kepercayaan kita sebagai umat beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan dengan norma agama juga kita bisa merubah sikap kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, jadi norma yang kedua yaitu norma kesopanan, yang dimana norma kesopanan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Uci. Oke baik, yang kedua yaitu norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan itu? Nah, norma kesopanan itu merupakan salah satu perilaku atau aturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Di sini, saya mengambil contoh. Pada gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa kita menciptakan sikap saling menghargai, menghormati, serta respek terhadap sesama maupun orang yang lebih tua dari kita. Untuk gambar yang kedua ini, di sini menjelaskan bahwa perilaku yang mencerminkan kebiasaan atau adat istiadat yang ada di Indonesia, di mana kita kalau bertemu dengan orang harus saling bertegur sapa atau memberi salam terhadap mereka. Begitupun sebaliknya. Nah,
dari pengertian norma kesopanan itu sendiri serta kedua contoh tadi, di sini ada kaitan eratnya dengan norma agama, di mana di setiap agama pasti diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, serta diajarkan pula bagaimana kita bersikap sopan terhadap orang lain. Untuk penjelasan selanjutnya, saya persilakan kepada partner saya. Norma yang ketiga adalah norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan berbicara tentang tingkah laku dari individu yang sesuai dan dianggap benar dengan moral dan juga nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan juga norma kesusilaan ini berbicara mengenai tingkah laku dari individu yang berdasarkan hati nurani. Misalnya, pada gambar yang pertama ini, di mana pada mahasiswa Unikama yang beragama Kristen yang membagikan takjil kepada umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Lalu pada gambar yang kedua, di mana para anggota UKM Perisai Diri Unikama yang membagikan takjil juga kepada para umat Muslim. Lalu pada gambar yang ketiga ini adalah seluruh mahasiswa Unikama yang melakukan doa demi ketenangan jiwa dari para korban peristiwa Kanjuruhan. Lalu ketika berbicara mengenai norma kesusilaan, tentunya ini tidak pernah terlepas dari norma keagamaan dan juga norma kesopanan, di mana ketika melakukan ibadah ataupun menunjukkan sikap kesopanan, otomatis hal tersebut harus sesuai dan harus berdasarkan hati nurani. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang norma hukum yang akan dijelaskan oleh teman saya, Didi. Oke anak-anak, yang berikut pembahasan tentang norma hukum. Jadi norma hukum itu sendiri adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang bersifat larangan, perintah, dan wajib agar suatu anggota masyarakat dapat mentaati peraturan tersebut dan bisa menciptakan suatu kehidupan yang damai dan adil. Nah, di sini saya paparkan tentang media foto, yang mana di sini kita temukan ada 3 media seperti orang berkendara dan saat lampu merah mereka berhenti, dan kemudian ada satu orang yang bertugas untuk mengatur jalannya aktivitas kendaraan setiap hari agar situasi tidak macet, dan kemudian ada musyawarah besar yang dilakukan oleh pelajar. Nah, jadi bagaimana keterkaitan antara norma hukum ini dengan media tersebut? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui siapa filsuf Aristoteles. Nah, dia mengatakan bahwa kita manusia ini sebagai zoon politikon, yang artinya tidak dapat hidup sendiri. Karena apa anak-anak? Karena di sini kita berbicara tentang 2 kedudukan manusia, yang mana sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial itu dinyatakan hidup tidak sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian manusia sebagai makhluk individu itu pasti sudah memiliki kepentingan dan keinginan masing-masing. Oke, makanya perlu di sini adanya suatu regulasi atau tatanan hidup. Tatanan hidup ini dinamakan atau kita kenal dengan norma. Norma itu sendiri dibentuk untuk mengatur atau menjaga kepentingan-kepentingan kita bersama. Kemudian agar bisa terwujudnya suatu perdamaian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya tadi di media ini kita temukan orang yang berkendara saat lampu merah mereka berhenti. Itu salah satu contoh atau keterkaitan antara norma hukum ini dengan media foto dan lain sebagainya. Jadi seperti itu keterkaitan antara norma hukum dan media. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi pembahasan kita tentang norma dan juga keadilan sampai di sini. Jangan lupa untuk menerapkan norma-norma dalam kehidupan kita agar terciptanya masyarakat yang berkeadilan. Dadah! Ada yang banyak